bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Bestari Barus, Ketua Bidang Politik DPP PSI, memberikan sentilan hangat kepada jubir banteng, yakni Guntur Romli saat mereka tampil di salah satu stasiun TV. Dan tahu sendiri kan, bagaimana kelakuan Guntur Romli ini di berbagai media sosialnya. Bagaimana nyinyiran-nyinyiran dia terhadap Presiden ke-7 Bapak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Nah, sekarang giliran Bang Bestari nih menguliti bagaimana jejak rekam dari Ketua Banteng saat menjadi presiden. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Pitra Romadoni, Ketua Pengacara Mawar, juga ikut membungkam omon-omon para peneliti gadungan ini untuk hadir dan mendorong agar kasus ini sampai ke persidangan, yakni kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana pengacara dari Roy Suryo, yakni Refli Harun, lagi-lagi membuat sebuah isu yang tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa Gibran diduga bukan anak dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Waduh. Dan ini dia sampaikan bersama dengan kawan topi merah yang gondrong itu, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Bestari, ini ada yang menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Bagaimana kemudian posisinya dari seorang Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini berarti sekarang lebih bergerak bekerja untuk partai. Sementara kalau dulunya dinilai bekerja untuk rakyat. Pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, apapun yang disimpulkan oleh orang sakit hati atas sesuatu yang tidak dapat mereka raih, mereka paksa kepada Pak Jokowi, ditunggangi, bahkan ada kekasaran narasi. Ya, apapun yang disimpulkan sama mereka itu ya memang gunanya hanya untuk memuaskan batiniah sementara saja. Sakitnya memang luar biasa itu. Ya kan? Nah, itu kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo sudah menyatakan ini untuk rakyat, untuk wong cilik. Untuk wong culik saja, partainya si Mas Guntur ini ternyata nggak suka itu pelayanan kepada wong cilik. Yang penting bagaimana caranya bisa menyalahkan Pak Jokowi, kan begitu. Karena sakitnya memang luar biasa. Saya merasakan loh, gitu loh. Saya bersimpati kepada Anda, bukan berindosat. Kalau berindosat udah dijual soalnya, iya kan? Bang Bestari bersimpati tapi tidak berindosat karena sudah dijual. Waduh. Siapa tuh yang jual? Tapi memang teman-teman, kalau kita lihat sekarang ya, kader-kader Banteng ini itu satu suara, satu nada menyerang Pak Jokowi, dan sepertinya sakit hatinya tuh ya memang sangat dalam. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Karena ya sejak mereka ditinggal Pak Jokowi, banyak kader Banteng yang hijrah ke PSI, teman-teman. Waduh. Apakah 2029 nanti PSI akan menenggelamkan Banteng? Wah, ini menarik untuk kita simak nih, teman-teman ya. Jadi kalau kamu berbicara omon-omon, kita berbicara omon-omon, jangan kau panas. Karena kompor yang panas itu adalah kompor yang meletus. Biar dibuktikan di persidangan. Adanya gugatan Roy Suryo CS terhadap kepolisian daerah Metro Jaya ataupun Polda Metro Jaya ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kita mendapatkan informasi ini ya. Mereka menginginkan berkas-berkas perkara dan bukti-bukti yang ratusan itu untuk dibuka ke publik. Itu bukan ranah KIP. Ya, karena itu adalah pro justitia, berkas perkara. Ya, mau coba-coba silakan saja. Itu nggak bisa untuk dibuka kepada publik. Itu nanti ada ranahnya di muka persidangan. Tapi persoalannya apa sih sehingga mereka gugat ke KIP? Terlalu kepo gitu loh. Apabila memang seumpamanya kita berandai-andai lah ya, gugatan mereka itu dikabulkan, polisi tidak mau kasih, ya itu sah-sah aja. Upaya paksa polisi harus menyerahkan itu ya nggak ada itu. Ya, saya kira Polda nggak usah kasih itu. Saya yang bilang,
Biarin aja, mereka pusing gitu loh. Yuk gugat proses hukum, ya nggak bisa. Ada ranahnya yang sedang berlangsung, yaitu pra-peradilan. Ya kalau seumpamanya kalian nggak berani mengajukan pra-peradilan, ya sudah, ikuti saja dan tunggu P21. Biar nanti Betul. buktikan di persidangan. Nah sampai sekarang, kita juga tidak melihat kalian itu menggugat penetapan status tersangka itu. Ya kalau memang nggak ada gugatan pra-peradilan kalian, sama aja gitu, ini berbicara omon-omon semua. Jadi kalau kamu berbicara omon-omon, kita berbicara omon-omon, ya jangan kau panas. Karena kompor yang panas itu adalah kompor yang meletus. Kompor yang Kita meledak. juga ingin melihat kepakaranmu. Dan kita juga ingin melihat sejauh mana pembuktian dalam pidana itu, apakah memang ijazah itu asli atau tidak. Betul. Ini menjadi catatan dan renungan Roy CS dan kawan-kawan agar lebih memaksa, jangan meminta dihentikan perkara tersebut, tapi maju saja biar dibuktikan di persidangan. Jadi kepada Pak Jokowi, yang sabar Pak Jokowi ya, bilang aja, saya sebagai ahli ini ya, ataupun ahli kesehatan, menginginkan perkara ini maju ke persidangan, gitu bos. Kalau Anda seorang ahli ya, mau itu ahli kesehatan, ahli apa dan lain-lainnya, nggak usah minta dihentikan perkara tersebut. Biar masyarakat Indonesia juga melihat keahliannya seperti apa di persidangan. Tapi kalau memang belum masuk persidangan, tiba-tiba minta dihentikan perkaranya, ya ini yang menjadi persoalan. Sehingga keahlian kalian itu diragukan, bos. Nggak jantan, nggak Nggak konsisten. jantan. Karena kan kalian bilang di awal, jangan cabut laporan Jokowi. Betul. Ya ada maaf bagi Jokowi. Sekarang minta dihentikan perkaranya lagi. Mana kita berpikirnya seperti ini? Iya, Kalau iya, serius iya. tarung, ya tarunglah dengan serius. Jangan dikit-dikit baper. Orang yang baper itu biasanya itu hatinya sensitif. Jadi Hatinya kalau memang sensitif. itu dihentikan, aduh, kita menontonnya drama ini nggak terlalu menarik. Bau amis jadinya. Makanya kata Naga Bonar, sudahlah Ucok, katanya gitu kan. Sudah ku bilang kau jangan bertempur, tetapi Jangan masih bertempur. saja kau bertempur. Jangan minta dihentikan. Kalau kau minta dihentikan itu, sama aja kau pengecut. Maju saja ke persidangan, nanti kita tonton. Kalau kau itu bebas, baru ini baru Kita ahli jempol. DBS, Kita ahli-ahli, pakar-pakar kan gitu, bukan pakar-pakaran, bukan hanya omon-omon semata, gaya-gayaan doang. Lu harus Gaya-gayaan maju doang. tunjukin buktinya di muka persidangan kalau kau ahli. Ini baru jempol. Waduh, tapi emang aneh teman-teman ya, kok mereka ini tidak mengajukan pra-peradilan untuk menggugat ataupun menggugurkan status tersangka mereka. Kenapa gitu? Apakah karena mereka memang sudah tahu diri kalau mereka memang bersalah? Hah? Dan kenapa Refli Harun selalu mendesak agar kasus ini dihentikan? Apakah Refli Harun juga sudah tahu kalau klien-kliennya ini akan masuk bui, akan divonis karena memang bukti-buktinya tidak kuat? Iya nggak sih? Waduh, ini mencurigakan teman-teman, karena kan saluran tepatnya itu menurut Bapak Irjen Pol Purnawian Ricky Sitohang, kalau mau menggugurkan status tersangka, mau menghentikan kasus ini, ya coba pra-peradilan. Kalau kalian menang di pra-peradilan, berarti benar. Polda Metro salah, kalian yang benar. Status tersangka kalian keliru. Nah, itu baru benar. Tapi kan selama ini mereka tidak pernah mau mengajukan pra-peradilan karena mungkin mereka sudah sadar diri mereka salah, ya kan? Aduh, Itu kasihan bisa sekali. jadi untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan Bisa kenapa bisa jadi. sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Hah? Apa maksudnya? Jadi data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Nggak perlu ditampilkan begini, nggak terlihat juga orang. Oke, Baca oke. aja, baca aja. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana. Didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi, gitu kan. Di situ tertera tanggal 24 Desember 1986 dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden,
itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019, sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu sedang masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi sehingga perlu tidak bisa ngeliat slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6. Dikatakan bahwa, ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu dia cobain semua. Kemudian tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Oke. Nah, terus salahnya di mana gitu? Hah? Salahnya gimana gitu? Ini orang kok makin konyol gitu ya kalau kita lihat-lihat ya. Makin konyol dan makin tidak jelas arahnya gitu. Apakah memang mereka ini sudah sudah pasrah gitu dengan kasus ijazah Pak Jokowi? Apakah mereka memang sudah tidak peduli lagi dengan klien-kliennya? Apakah mereka tidak punya bukti baru lagi untuk menyerang Pak Jokowi dari sisi ijazah? Makanya dia menyerang Pak Jokowi dari sisi keluarga, dari sisi ketidakjelasan narasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat Refli Harun, Roy Suryo itu mulai fokus menyerang pribadi Pak Jokowi, menyerang legasi-legasi Pak Jokowi, bukan lagi menyerang substansi ijazah, bukan lagi teman-teman. Apakah memang mereka ini nol besar buktinya, Dan mereka selalu berusaha untuk meraup dukungan publik yang besar, meraup dukungan dari masyarakat, agar nantinya ketika kasus ini P21 masuk tahap 2, mereka disidang, mereka bisa mempropagandai masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi yang besar. Kemudian karena kondisi yang genting, ya akhirnya kasus ini dihentikan. Apakah begitu skenario mereka yang diinginkan? Ini kan, gimana ya teman-teman? Bingung saya melihat manusia-manusia ini loh. Bingung saya. Anehnya apa gitu? Apa yang salah dari apa yang dia bacakan tadi? Kan nggak ada. Udah pas semuanya. Kalau kita bicara yang namanya press conference dan sebagainya, itu kan setiap hari mereka melakukan itu, ya. Jadi inilah menunjukkan bahwa mereka ini sudah panik sepanik-paniknya. Mereka sudah tahu bahwasannya P21 itu sudah ada, ya. Jadi mereka mencari celah untuk bisa
meyakinkan publik untuk berdiri di belakangnya, ya, untuk mendukung semua argumen-argumen yang menurut saya, ya, argumen yang sudah usang, sudah basi buat saya untuk itu. Dan itu selalu repetisi propaganda yang mereka lakukan, ya. Kalau mereka ingin melaporkan, katakanlah para pelapor itu dari dulu aja mereka laporkan, kenapa baru-baru sekarang, ya. Apalagi banyak sekali yang dia katakan, yang disebutkan juga kan, ya, mengenai katakanlah si Roy Suryo itu mengenai yang namanya Twitter dia yang tahun 2020 kemudian ya terbuktikan gitu ya, artinya diangkat ke publik, ya. Saya ingat 17 Juli 2025 di stasiun di Rakyat Bersuara, ya, saya kan membuka juga, ya, yang namanya Twitter dia mengenai membahas ijazah Pak Jokowi, ya. Dan di situ jelas kok ada, walaupun bukan ijazah dalam berbentuk scan yang berwarna, tapi ada fotokopi. Tapi di situ ada skripsi juga, persis yang dia bawa selama ini. Wow, memang mensreanya udah jelas banget ya. Gaya sih boleh, tapi lucunya bisa jadi nanti ujung-ujungnya mewek. Katanya Michael Sinaga bakal menghadapi laporan tentang dirinya yang diadukan ke Dewan Pers terkait sikapnya yang dinilai tidak netral sebagai wartawan. Publik pun mulai ramai mempertanyakan, apakah seorang jurnalis masih bisa disebut independen kalau sudah terlihat terlalu berpihak? Di media sosial, kritik terus bermunculan. Ada yang menyebut gaya bicaranya terlalu menyerang. Ada juga yang menilai dirinya lebih cocok jadi buzzer daripada wartawan. Kalau laporan ini benar-benar diproses, bukan tidak mungkin bakal jadi pukulan telak buat citra profesionalismenya sendiri. Sekarang tinggal lihat, tetap percaya diri atau malah mulai mewek saat dipanggil klarifikasi. Saya akan menghadapi, lihat aja, saya akan menghadapi apabila ada pelaporan ke Dewan Pers. Aduh. Kalau kita lihat tadi ya, 2 orang 1 frame. Ada Michael Sinaga, ada Ugroseno. Dua-duanya ini ya, walaupun Ugroseno sudah purnawirawan ya, cuman ya kok bisa gitu orang ini selalu ikut dengan Roy Suryo, selalu ada di setiap kegiatan-kegiatan Roy Suryo. Apa coba motif orang ini, ha? Apa coba motif Ugroseno ini? Apakah dia juga menyimpan sakit hati dan dendam kepada Pak Jokowi, ha? Karena kalau kita lihat dia sangat gigih membela Roy Suryo, sangat gigih teman-teman. Dan lagi Michael Sinaga ngaku-ngaku sebagai wartawan, bukan ngaku-ngaku, tapi dia memang punya kartu pers. Tapi yang patut dipertanyakan, apakah standing position dia sebagai pers, sebagai wartawan itu sudah tepat dengan kode etik jurnalistik yang tidak boleh memihak, yang tidak boleh berat sebelah, harus independen, harus mengambil sumber dari kedua belah pihak. Selama ini kan kalau kita lihat Michael Sinaga hanya mengundang orang-orang ataupun gerombolan pendukung Roy Suryo CS dan juga Roy Suryo CS sendiri. Ya tentu walaupun ini bisa mengundang AdSense yang besar bagi channel YouTube dia dan dia bisa bikin konten setiap hari, ya gimana ya? Mungkin dia cuan juga yang dicari ya. Aduh udahlah teman-teman, aku males bahas Michael Sinaga, nggak jelas juga manusia ini. Momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan harus ada yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun. Itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya memang Tio Ardianto ini sangat viral dan fenomenal. Banyak dipuja-puja orang, apalagi dia mantan ketua BEM UGM yang juga kemarin banyak mengeluarkan statement-statement pedas kepada pemerintah. Dan sepertinya ya, kalau kita lihat fenomena sekarang, kalau kita mengkritik keras pemerintah dengan kata-kata kasar, dengan sarkas-sarkasme yang unik, itu otomatis banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Wah, ini keren juga ya. Apakah kita harus seperti itu biar banyak pendukung, teman-teman? Tapi yang menarik tadi adalah omongan dari Refly Harun beserta yang gondrong itu. Katanya Gibran diduga bukan anak dari Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya,
Apa landasan mereka mengatakan hal itu? Dan apa tujuan mereka mengatakan itu? Dari yang dia bacakan tadi, dari yang dia jelaskan tadi, katanya ya datanya kan Pak Jokowi lulus tahun 85. Kemudian nikah tahun 86, Gibran lahir 87. Kemudian Pak Jokowi setelah lulus kuliah itu melamar di pabrik kertas kan di Aceh, kemudian kerja di tengah hutan. Kemudian beliau nikah dengan Ibu Iriana tahun 87. Kemudian hamil dan kemudian lahirlah Gibran di Solo 87. Ya apa yang salah gitu? Itu kan udah bener. Aku tuh bingung dengan orang-orang ini, teman-teman. Justru bingung aku sama orang-orang ini. Bukannya mereka fokus menyiapkan diri, fokus menyiapkan semua bukti-bukti yang akan mereka hadirkan ke persidangan untuk mempersiapkan semuanya. Malah sekarang nyinyir ke sana kemari gitu, menyerang Pak Jokowi dari sisi pribadi. Ini kan konyol. Apakah memang mereka ini sudah pasrah? Apakah memang Refil Harun udah tahu kalau klien ini bakal masuk bui, teman-teman? Hah? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok sekarang kayak Roy Suryo menyerang Pak Jokowi melalui IKN, menyerang Gibran melalui IKN, menyerang Pak Jokowi melalui isu-isu pesugihan, isu-isu yang tidak berbobot, isu-isu yang tidak masuk akal. Datang lagi Refil Harun yang katanya gelarnya profesor. Kan orang-orang ini rata-rata katanya berpendidikan, gelarnya mentereng. Tapi kok mengangkat isu yang klinik, isu yang nggak jelas, yang tidak ada dasarnya. Apakah memang tujuan Refil Harun hanyalah AdSense? Hah? Karena ya rajin sekali orang ini bikin konten loh. Dari sejak kasus ini pertama kali muncul, waduh, kita bisa track lah channel-channel mana yang paling banyak mengundang Roy Suryo, yang paling banyak live, yang paling banyak ikut, dan view-nya rame terus. Berarti channelnya ini hidup, AdSense-nya banyak, teman-teman. Ini kan aduh gimana ya, saya bingung. Dan tadi Bung Peter Romadoni juga sudah membungkam omon-omon dari gerombolan orang-orang yang mengaku peneliti, yang mengaku ahli gitu ya kan, padahal aduh takut di persidangan, takut melakukan pra-peradilan. Kalau memang kalian benar merasa penelitian kalian itu tidak ada cacatnya, merasa penelitian kalian ini tidak bisa dibantah, merasa kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, ya udah pra-peradilan. Disitulah salurannya. Tapi selama ini kalian takut. Kenapa? Apakah karena kalian sadar kalau kalian memang salah? Aduh, udahlah teman-teman, sakit kepala mendengar orang-orang ini ngomong. Udahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.